Hai Insan Briders dan Insan Brilian, selamat datang di podcast Brabsat kali ini dari Beri Dana Reksa Sekuritas, di mana pada podcast ini kami akan membahas terkait data faktual dari emiten maupun narasumber terkemuka yang sudah kita persiapkan. Hari ini kami akan berbicara bersama salah satu emiten yang sudah lama ya bekerja sama dengan Beri Dana Reksa Sekuritas, yaitu GMFI, PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. Hari ini kita sudah kedatangan Pak Andi Fahrurozi, Direktur Utama CEO PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk GMFI. Selamat datang Pak Andi, apa kabarnya hari ini Pak? Kabar baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, kami sebenarnya yang berterima kasih Bapak berkenan menyediakan waktu untuk kami, Insan Brilian dan Briders. Dan episode kali ini kami akan mengangkat topik yang menarik, yaitu transformasi dan prospek PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk atau GMFI, yaitu salah satu MRO terbesar ya, maintenance, repairing, dan overhaul terbesar di Asia Tenggara yang baru saja mencatatkan pemulihan fundamental signifikan nih Pak. Pendapatan tumbuh 16,8% year on year, menjadi 491 juta USD. Nah, ini peningkatan yang luar biasa, Insan Brilian dan Briders sekalian. Kemudian laba melonjak 26,3%, menjadi 33,9 juta USD. Ekuitas saat ini sudah berbalik positif nih, di USD 114,6 juta, dan saham juga kita ada kabar gembira ya, sudah juga keluar dari daftar efek pemantauan khusus BEI per 31 Maret 2026. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum memasuki inti pembicaraan kita pada hari ini, apakah boleh Pak Andi memperkenalkan diri dan mungkin menceritakan secara singkat bagaimana sih sebenarnya perjalanan GMFI beberapa tahun ke belakang, dan sebenarnya dari mana sih awal mula bisnis GMFI atau MRO ini bisa begitu berkembang pesat sampai skupnya Asia Tenggara, Pak? Oke, terima kasih Pak. Mungkin saya perkenalkan diri dulu Pak ya. Silakan Pak Andi. Nama saya Andi Fahrurozi, saya CEO di GMF Aero Asia sejak tahun 2021. Jadi pas zaman pandemi dulu. Iya. Ya. Mungkin sedikit cerita tentang GMF ya. GMF itu dulu awalnya adalah divisi teknik dari Garuda Indonesia. Jadi kita berdiri sama-sama tahun 49 sebagai divisi teknik. Kemudian di tahun 2002 kita spin off menjadi perusahaan sendiri, PT GMF Aero Asia. Jadi di situ kita mulai mandiri gitu ya. 2002 sebagai MRO. Kemudian di 2017 kita IPO. IPO lanjut sampai saat ini. Dan sebagai bisnis di 2002 itu kita memang mulai dari base maintenance di hanggar ya, kalau kita sebut hanggar. Kemudian kita punya component shop, engine shop, dan line maintenance akhirnya masuk ke GMF Aero Asia. Kalau kita bicara GMF, sekarang kita MRO yang punya 4 lini bisnis. 4 lini bisnis ya, Pak? Bisnis. Yang pertama itu airframe. Airframe itu hanggar, Pak, yang untuk structure, untuk sistem. Kemudian yang kedua line maintenance. Kalau Bapak lihat di apron kita melepas pesawat, beli pesawat untuk daily maintenance, transit check, itu line maintenance. Yang ketiga kita punya engine shop. Engine shop dan APU itu untuk repair dan overhaul engine. Kemudian yang keempat ada komponen. Ya, komponen ini kita mulai dari yang kecil-kecil Pak, seperti baterai, oksigen, sampai avionik, elektromechanical, sampai kita bisa overhaul landing gear. Oh, oke. Ya, jadi 4 segmen itu kita bermain. Ini sifatnya recurring nggak sih Pak? Recurring semua ya? Bahkan kalau line maintenance itu daily ya. Daily, ya. Terus-terusan ya, setiap ada pesawat terbang, landing ya harus kita cek itu. Itu jadi empat bisnis itu yang kita masuk. Nah sekarang dari 4 itu memang paling besar kita secara revenue paling besar ada di airframe dan engine. Oke. Tapi secara operasional paling besarnya di airframe dan line maintenance. Oke. Baik. Kalau melihat bisnisnya GMFI ini sebenarnya salah satu bisnis yang mau nggak mau semua airlines harusnya bisa menjadi kliennya GMFI ya Pak. Betul. Karena pasti membutuhkan perawatan, membutuhkan perbaikan, maintenance, dan lain-lain. Nah, kita melihat nih Pak, pendapatan nih di laporan keuangan terbaru ini kita melihat ada pertumbuhan 16,8 dan laba naik 26,3%. Kira-kira nih, kalau
nasabah-nasabah retail kita kan pengen tahu nih Pak, kira-kira apa sih penyebabnya pertumbuhan ini terjadi dan apakah ini akan konsisten nanti ke depannya Pak? Iya. Jadi kalau kita bicara tahun lalu Pak, tahun lalu itu memang di segmen engine kita ada lonjakan revenue. Salah satunya kita banyak reaktivasi engine overhaul, terutama dari grup ya kemarin. Overhaul berarti dia repair besar ya Pak? Ya, repair besar, Garuda dan Citylink. Kemudian di airframe kita memang bertambah customer-nya. Jadi yang naik itu salah satunya dari non-group. Non-group naik di airframe. Kalau kita bicara airframe, lebih dari 50% revenue itu dari non-group. Jadi kita dapat dari non-group, kita dapat juga dari proyek-proyek di defense ya, Kementerian Pertahanan. Jadi kita di airframe naik dari sisi itu. Yang komponen dan lain stabil. Di line maintenance kita menambah beberapa customer baru. Tapi yang pendorong utama revenue, kalau kita bicara revenue, pendorong utamanya adalah engine, kalau revenue. Karena revenue dari engine itu satu overhaul sangat tinggi. Mungkin sekarang di angka $11 juta, $12 juta satu engine. Kalau di airframe itu kita mendorong profitability. Karena profitability kita di airframe lebih bagus daripada di engine. Jadi kita harus imbang gitu. Naikin revenue dari sisi engine shop, naikin profitability dari airframe, bisnis airframe. Jadi memang ada ada balancing juga yang Bapak lakukan ya. Tapi biasanya yang bisa meleverage pendapatan itu apa Pak? Kalau dari antara kedua ini bisa meleverage pendapatan itu cukup signifikan apa Pak? Yang leverage-nya memang kalau kita di airframe kita dapat proyek-proyek yang sifatnya maintenance berat. Ada istilahnya tuh kalau kita ada D-check, ada 6 years, 12 years, atau ada end of lease program. Jadi airline ketika dia selesai kontrak dengan lessor, itu dia harus mengembalikan pesawatnya dalam kondisi tertentu lah, certain condition. Nah, pemulihan untuk memenuhi kontrak itu biasanya perawatannya lumayan berat. Kalau kita dapat kontrak-kontrak seperti itu revenue-nya bagus. Dan profitability juga. Biasanya kalau Bapak dapat kontrak seperti itu, kontraknya itu sifatnya pendek, satu kali kontrak, atau mungkin ada beberapa termin atau beberapa lama jangka waktu, sehingga kita bisa lebih kayak memproyeksikan, pendapatannya ini bisa sampai tahun berapa, atau seperti apa Pak? Jadi kita tipe customer beda-beda Pak. Kalau kita bicara grup pasti ya, itu minimal 3 tahun kita ke depan, kontraknya 3 sampai 5 tahun. 3 tahun. Dan itu udah kalau grup ya Pak? Line maintenance sudah. Kemudian kalau retail juga kita tergantung ketika kita ikut tender. Ada beberapa airline partner kita, itu kita sudah punya kontrak 3 tahun, dan tiap tahun kita sudah tahu, di tahun ini kita akan dapat berapa proyek, tahun depan berapa proyek. Karena kita ikat biasanya, satu kontrak itu isinya langsung 5 pesawat, 6 pesawat gitu. Ada juga, karena slot juga terbatas, jadi ada slot-slot tertentu yang kita jual satuan gitu ya. Tapi kalau yang customer besar biasanya dia udah di-blocking. Makanya seperti kita sekarang Hangar 1, kita udah tahu sampai Desember penuh. Tahun ini, karena tadi udah di-block. Kemudian kontrak-kontrak yang pemerintahan tuh ada, misalkan customer setnek, itu bisa setahun. Tapi yang dari proyek dari Kementerian Pertahanan bisa satu proyek itu langsung 3 tahun, 5 tahun gitu. Pak, mungkin ini sesuatu yang baru nih buat investor retail Pak, bahwa tadi Bapak menjelaskan bahwa segmen nasabahnya Bapak saat ini tuh ada yang grup, artinya yang captive, kemudian ada yang retail, ada yang baru tadi menarik pertahanan gitu ya. Nah, Bapak bisa kasih bayangan nggak sedikit aja Pak ke kita, segmen nasabah sekarang yang Bapak layani itu kayak apa sih bentuknya Pak? Atau apa-apa saja yang didefinisikan sebagai retail? Kalau pertahanan mungkin kebayang Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Kalau captive sudah jelas ya, grup itu captive lah salah satu. Nah, ada beberapa airlines yang memang punya kontrak kita, kontrak jangka panjang ya, kontrak payung gitu. Dia masuk tiap tahun, kita udah punya, mereka punya maintenance planning. Mereka tahu dalam 1 tahun berapa pesawat termasuk kita. Misalnya di line maintenance seperti apa, di base maintenance ada misalnya 6 pesawat dicek, 2 pesawat dicek, gitu. Dia udah punya dalam setahun. Tapi yang retail tuh kan kita punya segmen slot gitu. Contohnya di airframe lah, hanggar kita bisa di bulan Juli kosong nih 2 minggu, kita bisa nggak nyari customer yang memang butuhnya cuma 2 minggu perawatannya. Nah, itu biasanya ada yang kita ikut tender, ada yang memang airline itu mencari slot dia. Dia udah punya kontrak dengan MRO mana-mana, tapi ada mungkin 2-3 pesawatnya nggak bisa masuk gitu. Nah, itu yang kita sebut retail. Dan dia datang memang one time, kadang customer itu datang setahun cuma ngasih 1 pesawat. Gitu. Tapi kalau yang setahun lebih dari 3-4 pesawat, kita udah anggap itu kontrak. Udah kontrak base, bukan retail lagi ya Pak? Karena dia udah
seperti tahun ini kan sekarang Mei 26, kita itu udah ikut tender untuk tahun 27 dan 28. Oh. Karena airline kan mereka pengen punya kepastian terhadap slot tadi. Kalau pertahanan Pak, menarik nggak Pak sih sekarang? Pertahanan sangat menarik. Kalau kita juga sekarang berusaha menaikkan porsi itu. Dari sekarang 10% revenue, target kita sampai 5 tahun ke depan itu bisa 20% dari total revenue GMF. Oke. Karena menarik, dan maksudnya kita juga ngembangin capability terus. Dan sangat menariknya di government ini adalah di pertahanan terutama dukungan pemerintahnya untuk kita tumbuh terus. Iya. Jadi misalnya pemerintah ada beli pesawat baru nih, itu kan ada program namanya offset. Offset itu nanti ada alih teknologi. Oh, alih teknologi. Misalnya contohnya nih, Kemhan beli Airbus A400M. Kami dapat offset untuk pengembangan capability maintenance-nya C-check. Itu nanti ada budget, kita bisa training didanai oleh budget offset itu. Artinya operasional Bapak akan terbantu lebih efisien, Pak? Iya, terutama setting capability ya. Investasinya jadi lebih murah. Investasinya lebih murah. Karena tadi equipment dibantu di awal, training kita dapat gratis, ketika nanti kita dapat capability, kerjaan langsung dapat. Oke. Nah, ini kita bisa lihat nih, investor BRI Dana Reksa Sekuritas, bahwa bisnis dari MRO ini sendiri, pertama, punya kepastian yang cukup bagus ya Pak. Sisi customer-nya jelas, berkembang, dan ada juga support dari pemerintah nih sekarang jadinya. Nah, kalau melihat dari pasar MRO Asia Pasifik, Pak, ini kan kita proyeksikan dengan setelah pandemi ini kan akan terus tumbuh, Pak. Jadi sudah mulai ada habit baru bahwa orang akan spend untuk keluar, jalan. Nah, bagaimana GMFI memposisikan diri di tengah persaingan dengan pemain regional ya Pak, seperti ST Engineering Singapura atau Haiko Hong Kong. Gimana sebenarnya strategi yang diterapkan Pak untuk bisa compete gitu Pak di market? Jadi kita pertama untuk di market ya. Pertama memang yang kita benar-benar kita jaga quality, udah pasti lah. Standarnya harus seperti itu, kualitas. Kata kunci ya Pak? Kata kunci, kualitas. Nomor 1 nggak bisa ditawar tuh kalau di MRO. Nomor 2 adalah turnaround time. Harus cepat gitu ya, turnaround time cepat gitu. Yang ketiga lebih ke flexibility ya, hubungan kita dengan customer. Ya, jadi kalau kita bicara keunggulan di Indonesia itu salah satunya adalah resource orang. Kita punya resource orang banyak, dan itu di satu sisi keunggulan, di satu sisi jadi challenge. Orang tadi ya Pak? Orang tadi. Karena keunggulan, kita punya orang yang banyak, skillful, kita bisa mengerjakan banyak proyek gitu. Tapi di sisi lain jadi challenge, karena kita punya orang yang bagus, kiri kanan, nah itu salah satu challenge kita. Jadi bagaimana kita tetap develop orang secara cepat dan berusaha meretain. Itu tantangannya kita di situ. Nah, menarik nih Pak. Jadi sebenarnya kalau dari perspektifnya GMFI, prospeknya besar ya Pak. Iya. Dan salah satu key point-nya adalah ya resource dari human capital-nya GMFI oke gitu. Walaupun tadi udah sempat di-spill, ya banyak yang lirik nih jadinya. Pak, kalau melihat ke depan ya Pak, ada nggak katalis atau pemicu utama atau isu lah yang menurut Bapak nanti bisa mendorong rating atau valuasi ya, ini yang ditunggu-tunggu nih oleh investor retail, untuk saham GMFI bisa lebih bergairah di tahun 2026, Pak. Jadi kita tuh namanya kita baru harus tumbuh ya, harus growth. Ya tadi basic customer kita udah bisa jelaskan lah. Jadi seperti disinggung ST itu besar karena defense. Dia pertama kali itu menjadi MRO adalah untuk defense-nya, semua defense-nya Singapura. Dia tumbuh, punya uang, dia akuisisi. Sekarang revenue dia 50% defense, 50% komersial. Dan defense sendiri bukan hanya defense di Singapura, defense dari banyak negara ke sana. Masuk ke dia. Nah, itu jangan-jangan Indonesia ada dulu, juga, Pak. Dulu ya, betul. Dulu seperti itu. Jadi sekarang setelah dulu Pak Presiden masih jadi Menteri Pertahanan, ada aturan baru. Kalau di Indonesia itu ada MRO yang punya capability itu, proyeknya nggak boleh dibawa ke luar negeri. Nah, itulah yang membuat kita semangat. Akhirnya sekarang kita membesarkan defense kita. Jadi kita sekarang C130, kalau per hari ini di hanggar kita ada 4. Kemudian ada kita kerjakan helikopter, kita kerjakan pesawat yang baru, Dassault Falcon dan sebagainya. Itu yang termasuk pesawat tempur juga nggak sih, Pak? Kedepannya mungkin akan. Berarti. Tapi kami masih yang non pesawat tempur. Ya, di bagian offsetnya kami juga dapat beberapa partnya juga. Beberapa segmennya lah gitu. Nah ini yang kita
mereka terbukti ST kemarin tahan goncangan juga gitu Betul. kan. Nah, kita juga akan membesarkan di situ. Yes. Ya, yang nah di satu sisi ekspansi kita tahun ini ya ada beberapa yang memang akan kita lakukan. Pertama, kita ekspansi dalam waktu dekat ini kita akan buka satu hanggar di Pondok Cabe. Jadi, Jakarta ya Pak. propeller kita akan kita pindahkan ke Pondok Cabe semua. Itu untuk apa? Jadi propeller kita pindah ke Pondok Cabe untuk efisiensi operasional. Karena pesawat propeller itu ATR masuk Cengkareng itu jam-jamnya tertentu. Hanya jam 12 malam sampai 4 pagi. Kan customer sudah hebat. Kita akan geser semuanya ke Pondok Cabe. Ya mungkin bulan ini lah akan kita announce ya. Dan kita punya kapasitas yang lebih jadinya di Cengkareng. Itu yang akan menaikkan leverage pendapatan. Betul. Karena sekarang bisa hanggar kita kapasitas 100 di dalam setahun. Kalau kita harus cepat kan ngerjainnya. Kalau kerjainnya ada delay kan akhirnya jadi nggak bisa optimal. Secepat apapun ya nggak bisa segitu. Jadi yang harus kita lakukan menambah kapasitas. Betul. Tapi untuk agar kita investasinya nggak besar, capex-nya nggak besar, kita cari hanggar yang existing. Betul. Nah, Pondok Cabe ada, kita kerjasama, kita pakai hanggarnya Pelita. Iya. Sewa di situ kita akan pindahkan ke Boro. Otomatis yang di Cengkareng kita punya space untuk kita masukkan narrowbody, apakah itu 737 atau 320. Iya. Kemudian yang lebih besar ya Pak. Besar. Kedua, kita kedepannya kita akan utilize Kertajati. Jadi hanggar helikopter kita pindah ke sana, semua defense nanti kedepannya kita akan geser ke sana. Ke Kertajati. Ya mungkin full ready-nya bisa 27 atau awal 28. Tapi dengan kita memindahkan semua defense ke Kertajati, sama juga space kita jadi ada lagi di Cengkareng. Kita masukkan komersial jet. Jadi GMF itu di Cengkareng fokus komersial jet, di Pondok Cabe propeller turboprop, di Kertajati defense. Baik fixed wing maupun rotary. Tapi kita mulai dari rotary lah. Kan rotary kita sekarang di Cibubur. Ya. Nah, kita pindah sana. Saya tinggal di Cibubur, Pak. Jadi sering dengar, Pak. Kemudian yang ketiga kita ekspansi ke luar negeri. Tapi saya belum bisa sebut. Mungkin kita sedang finalisasi agreement soal agreement. Hanggar sudah jadi, tinggal operate. Kita sudah diaudit. Begitu company setup-nya selesai, kita langsung bisa dapat sertifikasi langsung. Target awal Juni nanti kita akan announce. Kita ekspansi. Kemudian yang keempat, kita masuk ke bisnis yang namanya aerostructure. Jadi bagian dari sub 12 mulai chain kita bikin part-part pesawat. Kenapa? Karena kita punya equipment yang underutilized dan kita sudah diaudit sudah dilihat lah oleh Boeing, Airbus, maupun Turkish Aerospace itu. Mereka sudah lihat kita dan bilang, oh ini bisa nih dipakai. Akhirnya kita apply ke namanya AS 9100. Kita sudah dapat sertifikat AS 9100 untuk boleh membuat itu. Nah, kita sekarang sedang dalam proses menjadi suppliernya para OEM. Nah, itu jadi bisnis kita ke depannya. Yang biasanya kita beli baru jual lagi. Ya, beli di pasar. Kita bisa berkontribusi lah. Mungkin awalnya dari special process, ke depan mungkin bikin part-part kecil. Tapi kita sudah mulai intens kita komunikasi dengan OEM. Itu akan menjadi bisnis kita ke depan. Ya. Investor BRI DS dimanapun berada, ini kalau dari pembicaraan ini menarik banget Pak, karena struktur strateginya menurut saya sangat sistematif dan akan sangat berkembang sampai dengan 2028 ya, kalau time frame-nya. Penambahan di Suta akan jadi fokus, tapi penambahan kapasitas di Suta itu tidak serta-merta tanda kutip mengurangi yang lain, tapi malah menambah defense di Kertajati, profiler di Pondok Cabe, dan yang satu lagi yang menarik Pak, ini kalau misalnya mulai nih nanti bisnisnya yang tadi ada pembuatan partnya itu, kira-kira nih menurut Bapak kapan mulai dan kira-kira akan membooster seperti apa Pak? Kalau pertama kali mulai, target kita di Juni tahun ini sudah mulai yang special proses. Ya memang secara revenue belum signifikan lah ya, masih karena namanya kita juga baru pertama. Tapi kita sudah agak berdiskusi serius saya kemarin dengan salah satu pabrikan pesawat lah ya, pabrikan pesawat yang mereka sudah punya backlog order besar. Nah ini potensi kita bicara potensi dalam 3 tahun ke depan. Dalam 3 tahun order itu double digit, puluhan juta dolar ya. Puluhan juta. Pak, mungkin saya kembali lagi Pak ke
biasa ini pertanyaan dari teman-teman investor ya. Kira-kira nih, kalau kita udah melihat 2025, Pak, apa sih sebenarnya nanti target finansial yang ingin dicapai, target konkretnya di akhir 2026, Pak? Di 26 kan 25 kemarin PR terbesar kita adalah ekuitasnya menjadi positif. Dan itu sudah terjadi karena tadi kita jadi lepas dari FCA. Karena dari 2022 sebenarnya kita sudah untung, tapi ekuitas kita negatif, jadi ini kurang menarik gitu kan. Sekarang sudah positif. Langkah kita secara keuangan tetap target di 2026 pasti lebih tinggi dari 25 ya. Kita jaga di profitability-nya. Dengan situasi geopolitik ini kan berpengaruh juga secara revenue ya. Ada ininya nggak Pak? Ada sedikit spill-nya nggak Pak? 2 digit atau berapa gitu kira-kira? Tumbuh sih. Target kita tumbuh, tapi mungkin jadi nggak kenaikan profitability nggak bisa 2 digit. Profitability. Tapi tetap profit. Kalau sales-nya? Sales-nya dari forecast kita tetap tumbuh di atas yang tahun lalu. Ya, cuma target kita sebenarnya kan tumbuhnya itu double digit. Dengan situasi tekanan ini mungkin akan tumbuh tapi single digit. Oke. So yang akan kita lakukan adalah di 2025 kita sedang berproses untuk coba kuasi. Oke. Ya, kuasi. Bagaimana kalau kita kuasi organisasi tahun ini sukses bisa jalan, tahun depan kita bisa bagi dividen. Karena sekarang kita nggak bisa bagi dividen, walaupun untung. Sama satu lagi adalah free float. Nah, itu pemenuhan itulah kita sedang pikirkan juga. Ya, free float sekarang menjadi something lah ya Pak, karena kebijakan pemerintah memang akan mengarah ke sana. Kita udah berapa kali melakukan kunjungan juga ke emiten, memang ini jadi isu, tapi saya pikir ini isu yang Pak, buat investor itu jadi isu yang menarik sih sebenarnya, karena ada peluang juga. Pak, ini ada juga pertanyaan ya di teman-teman yang mungkin baru mulai nih untuk mengenal sebenarnya sektor industri kedirgantaraan atau ya mungkin MRO. Bagaimana sih sebenarnya kita bisa memahami key apa sih yang sebenarnya menjadi kunci-kunci Pak buat investor itu bisa yakin gitu ya, bisa berinvestasi di bisnis MRO ini Pak, khususnya GMFI Pak. Apa kunci-kuncinya? Yang pertama tadi kita tuh dibutuhkan, apalagi sekarang ya, harus slot di mana-mana penuh gitu. Betul. Jadi berebut slot. Setiap airline, setiap pesawat terbang itu pasti punya interval maintenance. Betul. Dan itu sepenuhi. Kalau dia tidak dipenuhi, nggak boleh terbang pesawat. Itu kebutuhan wajib. Kebutuhan wajib. Biasanya kalau misalnya mobil 5.000 kilo harus masuk bengkel. Kita nggak masuk bengkel, mobilnya masih boleh jalan. Betul. Kalau ini nggak boleh, nggak boleh. Nggak layak terbang istilahnya kan. Yes. Nggak dapat sertifikat airworthiness, nggak boleh terbang. Itu jadi karena ada kewajiban itu, jadi bisnisnya relatif stabil. Bisnisnya stabil. Kata kunci pertama Pak. Kedua, di dunia ini terutama yang udah besar ya, MRO besar, hampir tidak ada MRO yang tutup, kecuali yang kecil-kecil, yang maksudnya yang sudah besar, yang ada hanya ganti pemilik. Dan secara sepanjang sejarah ada MRO yang dulunya di bawah airlines. Airlines sekarang udah nggak ada, MRO-nya masih hidup. Even airlines yang nggak ada, contohnya bisnis MRO-nya. Yang paling mudah dikenali di dunia itu SR Technic. SR Technic itu dulu milik Swiss Air. Swiss Air udah kolaps sudah lama. SR Technic-nya waktu itu diambil alih oleh Mubadala Group. Kemudian sekarang oleh Hainan kalau nggak salah, Chinese. Nah, bisnisnya ada. Bahkan tapi sekarang berpisah ya. Jadi SRT engine tetap di Zurich, SRT yang airframe-nya ke Malta, SRT komponennya di Kuala Lumpur, itu diakuisisi oleh SIC melalui SIC. Jadi MRO-nya tetap ada, hanya pemiliknya berubah-ubah. Contoh di Indonesia, MMF. Merpatinya udah ada. MF-nya masih ada. Masih ada. Memang berubah pemilik. Dulunya milik BUMN, sekarang milik swasta. Tapi bisnisnya masih ada. Gitu. Betul. Kaca kunci kedua aja, ini bisnis yang tahan banting. Itu teman-teman harus pegang nih, gitu investor. Apalagi Pak? Iya. Yang ketiga, tadi profit ya. Profitable. Dan memang bisnis ini ya punya kebutuhan tahan banting, dan kalau manajemennya baik ya Pak, pasti profitable nih teman-teman semua ya. Jadi para investor, saya pikir apa yang disampaikan hari ini oleh Pak Andi ini membuka mata saya, mungkin mata para investor semua, bahwa bisnis GMFI ini adalah bisnis yang sangat menarik untuk kita cermati.
Pak, mungkin di akhir sesi Pak, kira-kira ada nggak pesan yang ingin Bapak Andi sampaikan bagi masyarakat investor di Indonesia yang mungkin pingin apa ya Pak, pengen berinvestasi atau ikut dalam pertumbuhan GameFi yang kita bisa sampaikan pada forum kali ini Pak? Ya. Jadi tadi seperti saya cerita, Empower bisnis jangka panjang. Jadi kita sustain yang lama gitu ya. Harapannya investor bukan main di gain tadi ya, cuma lebih banyak untuk jadi long term investor yang kita inginkan gitu ya. Jadi kita terus bisa bersama gitu ya, bersama bagaimana kita mengembangkan perusahaan, terutama dengan kita tahun ini adalah tahun ekspansi kita. Ini tahun ekspansi ya, walaupun ada situasi geopolitik seperti ini, tapi kita nggak pengen telat juga, jadi kita tetap jalan. Karena pengalaman kita di pandemi lalu, ketika pandemi berakhir, MRO yang paling siap itu yang paling dapat berkahnya, dapat apa namanya, limpahannya, karena orang pada terbang semua. Ini seperti sekarang juga kita melihat seperti itu dengan kondisi 2-3 bulan ada tekanan, maintenance akan bergeser, tapi begitu tekanannya selesai, akan langsung masuk lagi. Itu dia. Di situ kita long term mainnya gitu. Baik. Terima kasih Pak Andi atas penjelasan yang sangat menurut saya insightful, kemudian komprehensif, karena ini yang datang langsung CEO ya. Jadi kami sangat berterima kasih Pak. Investor yang ada di BRI Des juga sangat berterima kasih, Briders dan Insan Brilian. Mungkin pesan kami, jangan lupa untuk tetap subscribe YouTube BRI Dana Reksa Sekuritas dan stay tune untuk terus pada episode Brightside selanjutnya. Salam Brightside dan stay tune di BRI Dana Reksa Sekuritas. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak Andi atas kehadiran di Brightside BRI Dana Reksa Sekuritas. Terima kasih, Pak.